Langit masih gelap ketika alarm di ponsel Fahri berbunyi. Suaranya nyaring, memecah sunyi kamar yang dingin. Tangannya bergerak pelan, bukan untuk bangun, tapi untuk mematikannya. Lalu, sunyi kembali. Fahri menarik selimut lebih tinggi, menutup kepala, seolah ingin menutup dunia juga. Dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Nanti saja, Messi copek, Allah Maha Pengampun." Dan disitulah subuh sering kalah. Bukan karena kita tidak tahu kewajibannya, tapi karena rasa lelah terasa lebih nyata daripada iman. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar azan subuh. Tidak keras, tapi cukup untuk mengetuk hati yang belum sepenuhnya tertidur. Fahri membuka mata, dadanya terasa sesak. Ia bukan orang yang meninggalkan sholat, ia hanya sering menunda. Dan entah sejak kapan, menunda itu terasa biasa. Dunia memberinya 1000 alasan untuk tetap berbaring. Pekerjaan, tanggung jawab, begadang, lelah yang menumpuk. Tapi subuh selalu datang dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang kamu dahulukan hari ini? Pintu kamar diketuk perlahan. Suara ibunya terdengar lembut, hampir berbisik. Ibu tidak pernah membentak, tidak pernah memaksa. Ia hanya mengingatkan dengan cara yang membuat hati malu sendiri. "Fahri, nak, subuh sudah masuk." Fahri menghela napas. "Bu, Fahri capek." Ibunya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu tahu, tapi justru orang capek yang paling butuh bertemu Allah." Kata-kata itu menempel di kepala Fahri. Ia duduk di tepi kasur, pikirannya melayang jauh tentang hidup yang terasa berat, rezeki yang tak selalu lapang, doa-doa yang belum terkabul. Ia sering bertanya dalam hati, kenapa hidup begini-begini saja? Tapi pagi itu, ia seperti diingatkan. Mungkin bukan hidupnya yang menjauh, tapi dirinya yang perlahan meninggalkan cahaya pagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dirikanlah sholat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan." Surat Al-Isra ayat 78. Disaksikan. Kata itu membuat Fahri terdiam. Subuh bukan sholat biasa. Ia disaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Saat kebanyakan manusia terlelap, ada catatan langit yang sedang dibuka, dan seringkali namanya tidak tercatat di sana. Fahri teringat sebuah hadis Rasulullah yang pernah ia dengar, tapi jarang ia renungkan. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan karena ia munafik, tapi karena rasa malas itu nyata. Dan hadis itu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membangunkan hati yang tertidur. Ia berdiri menuju kamar mandi. Air wudhu mengalir di wajahnya. Dingin, menyadarkan. Setiap basuhan seperti menghapus satu alasan. Saat air menyentuh matanya, Fahri menunduk. Ada air lain yang ikut jatuh air mata yang tidak direncanakan. Ya Allah, lirihnya. Aku sering kalah, tapi pagi ini aku ingin datang. Ia berdiri di atas sajadah. Takbir pertama terucap pelan. Dunia seakan berhenti. Dalam sujudnya, Fahri merasa kecil, rapuh, tapi juga diterima. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, subuh terasa bukan beban, melainkan pelukan. Ia sadar, subuh bukan soal bangun lebih awal. Subuh adalah pernyataan iman bahwa Allah lebih penting daripada tidur, lebih penting daripada lelah, lebih penting daripada semua alasan yang kita kumpulkan semalaman. Rasulullah bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Hadis riwayat Muslim, jaminan. Kata itu menenangkan.
Fahri tersenyum kecil. Mungkin rezekinya belum lapang, mungkin hidupnya belum mudah, tapi pagi itu ia berada dalam jaminan Allah. Dan itu cukup untuk membuat hatinya tenang. Ketika matahari mulai mengintip dari ufuk, Fahri duduk diam. Ia mengerti satu hal. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita datang. Bahkan dengan langkah tertatih, bahkan dengan iman yang naik turun, subuh mengajarkannya bahwa kemenangan kecil bangun, berwudu, berdiri bisa mengubah arah satu hari, bahkan satu hidup. Jika hari ini subuh masih terasa berat bagimu, itu bukan tanda imanmu mati. Itu tanda imanmu sedang berjuang. Jangan menyerah. Datanglah, walau pelan, walau lelah. Karena bisa jadi satu subuh yang kamu jaga hari ini adalah alasan Allah menjaga hidupmu esok hari.